Halo Wangsit Lovers, ketemu lagi dengan Om Jero. Kali ini Om Jero akan bahas materi kimia bab termokimia. Ini materi termudah di kimia yang selanjutnya. Kenapa? Karena rumusnya cuman 2 atau 3 gitu ya. 3 rumus yang sering dipakai, cuman yang sering dipakai banget sih cuman 2 doang. Oke. Sebelum kita bahas, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa loncengnya dibunyikan biar kalau ada update, adik-adik bisa tahu gitu ya. Oke. Kita langsung ke materi, yaitu termokimia. Ini termokimia ini kalau di fisika sama seperti termodinamika ya, rumusnya ada rumus yang sama gitu. Jadi Q sama dengan MC delta T di kalor ya. Q sama dengan MC delta T. Oke, yang pertama yang harus ada pahami adalah reaksinya dulu gitu ya. Jadi di termokimia itu ada yang namanya reaksi eksoterm. Jadi kalau misalkan lihat dari misalkan bentuk grafiknya seperti ini energi, terus ini adalah proses reaksi. Oke, misalkan awalnya energinya segini gitu ya. Nah terus jadi seperti ini adalah energi dari pereaksi, ini adalah energi dari hasil reaksi. Kita perhatikan gitu ya, antara pereaksi dengan hasil reaksi itu hasil reaksinya lebih rendah daripada bereaksi. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini ini yang disebut dengan delta H. Gitu ya, jadi perubahan entalpi. Karena hasil reaksinya lebih rendah daripada misalkan di sini A begitu ya, di sini B, maka delta H-nya itu adalah B min A. Akibatnya apa? Akibatnya ini akan kurang dari 0 begitu ya, atau negatif. Seperti itu. Jadi reaksi eksoterm ini gitu ya, jadi di sini melepaskan kalor gitu ya. Melepaskan energi ya. Oke, nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi di reaksi eksoterm, jadi eksoterm itu lepas. Jadi membebaskan kalor atau menghasilkan kalor seperti itu ya. Nah, jadi di sini delta H-nya adalah negatif. Jadi nanti kalau misalkan ngelihat delta H-nya negatif itu berarti reaksi eksoterm. Nah, di sini adalah energi aktivasi. Jadi dari mulai reaksi sampai puncak ini adalah energi aktivasi. Gitu ya. Oke, ini melepaskan energi atau melepaskan kalor. Nah, kita lihat di sini berikutnya adalah reaksi endoterm. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi harus dipahami dulu konsep dasarnya. Ini adalah proses reaksi. Ini adalah energi. Seperti itu, misalkan mula-mula di sini ini adalah reaksinya. Nah, kita lihat awalnya adalah misalkan A, ini akhirnya adalah B seperti ini. Nah, ini adalah pereaksi. Ini hasil reaksi. Kita lihat di sini gitu ya.
selisihnya ini adalah delta H. Nah, jadi delta H-nya itu adalah B dikurangi H. Gitu ya, yang otomatis lebih besar daripada 0. Kenapa? Karena B lebih besar daripada A. Nah, ini adalah positif. Jelas begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti delta H-nya positif, itu berarti reaksi endoterm. Terus dari mula-mula sampai puncak ini yang disebut dengan energi aktivasi. Oke ya, jelas di sini. Nah, jadi reaksi endoterm ini berarti di sini menerima kalor atau menerima energi. Atau energi ya. Atau membutuhkan atau menyerap boleh gitu ya. Ini sama aja dengan menyerap atau membutuhkan. Ya, endoterm masuk berarti ya. Jadi ada energi yang masuk atau ada kalor yang masuk ke dalam sistem. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah reaksi eksoterm, reaksi endoterm. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis perubahan entalpi. Ini yang harus kita pahami, jenis-jenis Nah, jenis-jenis perubahan entalpi yang pertama itu adalah entalpi pembentukan ya. Jadi perubahan entalpi pembentukan namanya pembentukan. Artinya apa? Jadi entalpi pembentukan adalah reaksi antara unsur-unsur. Yang harus kita garis bawahi, reaksi antara unsur-unsur gitu ya. Unsur-unsur membentuk 1 mol senyawa. Jadi ingat di sini 1 mol gitu ya. 1 mol senyawa. Jadi ingat 1 mol ya konsepnya. Jadi dari unsur-unsur. Jadi itu kalau misalkan entalpi pembentukan, itu yang harus kita pahami. Jadi ada entalpi pembentukan, yaitu reaksi antara unsur-unsur membentuk 1 mol senyawa. Contohnya seperti apa? Misalkan gitu ya, hidrogen ditambah oksigen menghasilkan H2O. Nah, ini kan unsur gitu ya. Jadi unsur hidrogen, ini unsur oksigen menghasilkan H2O. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini adalah 2 gitu ya. Di sini 1, sini 2. Nah, kita lihat di sini. Ini kan ingat di stoikiometri gitu ya. Koefisien persamaan reaksi ini menyatakan sebagai jumlah molnya. Jadi artinya jumlah molnya adalah 2. Artinya apa? Ingat reaksi antara unsur-unsur membentuk 1 mol. Berarti koefisiennya harus 1. Jadi nanti kalau misalkan seperti ini berarti artinya 2 mol H2O. Jadi kalau misalkan untuk entalpi pembentukan itu berarti harus 1 mol H2-nya. Jadi H2O-nya harus 1 mol. Sehingga kita bagi 2 semuanya seperti itu. Nah, jadi ingat ini konsepnya ya. Jadi harus 1 mol atau koefisiennya harus 1. Oke. Nah, berikutnya adalah entalpi penguraian. Entalpi penguraian ini adalah sama seperti entalpi pembentukan, cuman kebalikannya begitu ya. Jadi terurai menjadi unsur-unsurnya. Jadi yang kedua adalah entalpi penguraian. Jadi di sini penguraian. Jadi penguraian ini adalah penguraian 1 mol senyawa. Jadi
kebalikan dari pembentukan ya. Penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, jadi seperti itu. Kebalikan dari pembentukan. Nah, kita lihat di sini harus menjadi unsur-unsur. Nah, koefisien senyawanya adalah harus 1 mol. Berarti bisa kita tulis H2O begitu ya, menghasilkan setengah O2 plus H2. Nah, ini adalah unsur-unsurnya. Nah, ingat itu ketika ada entalpi pembentukan terbentuk dari unsur-unsur, kalau entalpi penguraian terbentuk terurai menjadi unsur-unsur. Jadi nggak boleh ada unsur. Nah, ini konsep yang harus ada diperhatikan. Nah, yang berikutnya adalah entalpi pembakaran. Yang ketiga. Entalpi pembakaran. Nah, kalau pembakaran itu direaksikan dengan oksigen. Jadi kalau misalkan apapun itu kalau direaksikan dengan oksigen, senyawa apapun, itu berarti artinya entalpi pembakaran. Misalkan oke, ini juga pembakaran hidrogen gitu ya. Nah, misalkan ini sama artinya dengan pembakaran hidrogen, atau kalau misalkan hidrokarbon misalkan C2H6 gitu ya plus O2, ini kan akan menghasilkan CO2 plus H2O kalau hidrokarbon begitu. Nah, ini adalah pembakaran C2H6 begitu. Nah, kita harus setarakan dan ingat yang kita bakar C2H6 ini harus 1 mol. Gitu ya. Jadi entalpi pembakaran itu adalah reaksi 1 mol suatu zat dengan gas oksigen gitu ya. Jadi di sini reaksi 1 mol senyawa atau suatu zat boleh dengan oksigen. Jadi kalau misalkan direaksikan dengan oksigen itu ya namanya entalpi, perubahan entalpi pembakaran. Nah, nanti entalpi pembakarnya berapa gitu ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Jadi ada 3 konsep gitu ya, jenis-jenis perubahan entalpi. Karena di UTBK sering banget gitu ya membicarakan tentang pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Nah, terus mengenai reaksi juga eksoterm, endoterm juga harus hafal karena sering ditanyakan tentang konsepnya. Oke, yang berikutnya adalah rumus-rumusnya. Ingat rumusnya ada 3 gitu ya. Cuman yang sering dipakai adalah 2. Oke, rumus yang pertama adalah rumus untuk menentukan perubahan entalpi. Jadi rumus-rumus untuk untuk menentukan perubahan entalpi. Jadi misalkan kita disuruh mencari delta H-nya begitu ya. Nah, delta H-nya berapa? Nah, ini tergantung persamaan reaksinya. Misalkan kalau misalkan seperti ini gitu ya. Berarti reaksinya misalkan C2H6 plus O2 itu menghasilkan CO2 plus H2O gitu ya. Nah, jadi entalpinya adalah entalpi pembentukan dari yang hasil reaksi gitu. Jadi entalpi pembentukan hasil reaksi jumlahnya ya, hasil reaksi dikurangi jumlah dari entalpi pembentukan pereaksi, atau gampangnya yang kanan dikurangi yang kiri gitu. Jadi jumlah dari entalpi pembentukan yang kanan dikurangi jumlah dari entalpi pembentukan yang kiri gitu. Oke ya, jadi biar lebih mudah adalah pakai kanan sama kiri. Nah, kita lihat di sini
ada entalpi pembentukan unsur. Jadi kalau misalkan entalpi pembentukan unsur itu sama dengan 0. Contohnya misalkan O2 gitu ya. Jadi entalpi O2 itu sama dengan 0, atau entalpi perubahan entalpi pembentukan H2 itu 0. Pokoknya kalau unsur gitu ya, ini delta HF-nya sama dengan 0. Itu adalah konsepnya. Karena biasanya nggak dikasih tahu delta HF dari unsur. Jadi adik-adik harus tahu ketika unsur adalah entalpinya 0. Nah, itu konsep dasarnya. Sehingga nanti adik-adik nggak bingung ketika udah paham konsep dasarnya. Oke, rumus yang berikutnya adalah hukum Hess. Oke, hukum Hess ini nggak pakai rumus, cuman kita harus tahu konsepnya gitu ya. Jadi entalpi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Ingat itu ya. Jadi menurut hukum Hess itu adalah entalpi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Misalkan kayak grafik ini gitu ya. Nah, apapun ini reaksinya, menjadi apapun nanti dari reaksi ini, pokoknya kita tinggal lihat akhirnya apa begitu ya, terus awalnya apa, kita awalnya berapa gitu ya, akhirnya berapa. Nah, itu adalah entalpinya. Nah, jadi seperti itu. Ini juga sama gitu ya. Oke, paham? Nah, yang berikutnya adalah rumusnya. Rumus yang kedua yang sering dipakai adalah energi ikatan. Nah, energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kimia menjadi atom-atomnya dalam fase gas. Oke ya, jadi di sini energi ikatan itu adalah untuk memutuskan 1 mol ikatan. Jadi fungsinya adalah artinya untuk memutuskan 1 mol ikatan ya, untuk memutuskan 1 mol ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atomnya. Nah, itu oke. Nah, jadi di sini menjadi atom. Berbeda dengan delta H penguraian gitu ya. Kalau misalkan penguraian menjadi unsur-unsurnya, tapi kalau ini adalah menjadi atom-atom. Contohnya misalkan O2 begitu ya. Nah, ini adalah seperti ini begitu kan. Nah, berarti kita putuskan ini menjadi atom O begitu ya, atau misalkan H2O begitu ya. Nah, ini kan kalau ikatannya seperti ini. Nah, jadi di sini ada 2 ikatan OH. Ada 2 OH ya. Kalau misalkan seperti ini kan ada 2 ya. Satu yang ini gitu ya. Satunya yang ini begitu. Jadi ada 2 ikatan. Jadi di sini harus kita putuskan. Jadi memutuskan 1 ikatan suatu molekul menjadi atom-atomnya. Jadi harus menjadi atom. Oke ya. Nah, bagaimana kalau CH4? Gitu. CH4. Nah, kita bisa tahu gitu ya. Kenapa O ikatannya ada 2 gitu ya? Ya karena O itu adalah golongan keberapa? Golongan ke-6 gitu ya. Karena golongan ke-6 biar oktat kan jadi butuh 2 gitu. Kalau misalkan CH4 misalkan CH4, C itu ikatannya ada 4 gitu ya. Nah, H-nya masing-masing diikat oleh H. Berarti ada berapa ikatan CH? Ada 4 ikatan CH. Begitu ya. Nah, jadi nanti tinggal dihitung. Oke. Bagaimana rumusnya entalpinya gitu ya. Jadi delta H itu sama dengan energi ikatan yang kiri gitu ya. Jumlah dari energi ikatan yang kiri dikurangi jumlah energi ikatan yang kanan. Yang kanan itu apa? Yang kiri maksudnya
kalau misalkan ada ini ya, ada persamaan reaksi CH2 gitu ya, seperti ini, plus H2O plus H menghasilkan CH3 CH3. Oke ya, jadi di sini pemutusan ikatan rangkap. Nah, kita lihat di sini kita bisa jabarkan. Di sini C2, H-nya ada 2 kan begitu ya. Kenapa? Karena C ada 4 gitu ya. 4 ikatan. Di sini H, di sini juga H. Begitu. Plus kalau H2 berarti H. Terus kalau misalkan CH3 itu berarti ini kan CH3 berarti C seperti itu ya. H-nya ada 3. Nah, oke, kita lihat di sini ada yang sama antara kiri dengan kanan ya. Ini sebelah kiri gitu ya. Ini kanan. Nah, kalau ada yang sama kita bisa coret. Di sini kan ada CH ya. Ada CH, di sini juga ada CH begitu ya. Nah, berarti bisa kita hapus. Kenapa? Karena untuk mempermudah adik-adik ngitung nantinya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang sama antara kiri dengan kanan ya kita hapus. Nah, CH-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 kan begitu ya. Berarti tinggal ini juga sama. 1, 2, 3, 4 begitu. Oke, berarti delta H-nya adalah, nah yang tersisa apa? Nah ini ya. 1 ikatan rangkap CC begitu ya. Ditambah 1 HH Oke, ini adalah sebelah kirinya. Dikurangi yang kanan. Yang kanannya lihat di sini CC-nya ada berapa? Ada 1 gitu ya. 1 CC. Terus ditambah CH-nya ada berapa? Ada 2 ya. 1 2 gitu. Jadi 2 CH. Nah, udah nanti selanjutnya adalah kita tinggal hitung aja entalpinya. Itu yang penting adalah energi ikatan yang kiri dikurangi energi ikatan yang kanan. Yang berikutnya adalah kalorimeter. Kalorimeter ya, Q-nya itu sama dengan kalor T fisika ya, M C delta T. Nah, delta H-nya adalah apa? Delta H-nya adalah Q per mol begitu ya. Oke, ini adalah rumus yang ketiga. Nah, cuman emang jarang, yang sering dipakai adalah 2 rumus, yaitu untuk menentukan entalpi sama energi ikatan. Oke, nah biar lebih paham lagi kita bahas soal-soalnya. Nomor 1, gitu ya. Diketahui CS2 plus 3O2 menghasilkan CO2 plus 2SO2. Entalpinya adalah min 1110 kJ. Terus CO2 menghasilkan, ini adalah penguraian C menjadi O2 ya. Entalpinya adalah plus 394. Terus SO2 juga diuraikan menjadi S plus O2. Entalpinya adalah plus 297. Nah, kita lihat di sini. Yang ditanya adalah kalor pembentukan CS2. Ingat pembentukan. Kalau pembentukan itu harus berasal dari unsur-unsurnya. CS2 mana CS2? CS2 adalah ini. Begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? CS2-nya kan ada di sebelah kiri. Berarti kita harus pindahin ke sebelah kanan. CS2-nya. Kenapa harus dipindahkan ke sebelah kanan? Gitu ya, supaya karena yang kita minta adalah pembentukan. Karena pembentukan itu adalah reaksi dari unsur-unsurnya. Atau sebelum kita pindahkan nggak apa-apa deh gitu ya, di sebelah kiri dulu CS2-nya. Nah, kita lihat di sini ini kan senyawa ya, jadi artinya apa? Kalau misalkan pembentukan itu harus berasal dari unsur-unsur begitu. Jadi ini harus hilang, karena kalau misalkan nggak hilang nggak sesuai nantinya gitu ya. Jadi harus hilang yang CO2 sama 2SO2-nya. Oke, berarti
Ini kan ada di sebelah kanan dan ini ada di sebelah kiri. Nanti akan hilang. Nah, cuman di sini ada 2 mol SO2, di sini ada 1. Gitu ya. Nah, berarti harus yang persamaan ketiga harus dikali 2. Kenapa? Karena biar hilang. Jadi yang SO2-nya. Oke. Berarti ini kali 2 nih. Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2. Berarti nanti entalpinya juga dikali 2 begitu. Hasilnya berapa? 297 dikali 2. Nah, ini sama dengan nanti adalah 594 gitu ya, plus kilojoule. Oke. Nah, sehingga selanjutnya adalah kita jumlahkan. Semuanya ini kita jumlahkan. Kita lihat, ini udah sama kan? Ketika kita jumlahkan, kalau posisinya kanan dengan kiri, ini bisa dicoret gitu ya. Nah, ini juga sama, 2SO2 ini juga dicoret begitu. Nah, terus apalagi yang sama? Di sini ada O. Di sebelah kiri ada 3O2, di sebelah kanan juga ada 3O2 ya, 1 ditambah 2 3O2. Berarti ini habis juga gitu ya. Nah, udah, berarti yang tersisa adalah apa? Yang tersisa adalah CS2 menghasilkan C plus 2S begitu. Berarti entalpinya berapa? Nah, kita tinggal jumlahkan ini semua. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah ketika kita jumlahkan min 1110 ditambah 394 ditambah 594. Jadi hasilnya adalah minus 122 kilojoule. Nah, cuman karena ini adalah entalpi pembentukan, berarti CS2 harus ada di sebelah kanan. Sehingga harus tukar. Jadi C plus 2S itu menghasilkan CS2, yaitu entalpinya adalah, nah ketika ditukar dibalik itu ini harus berubah menjadi plus 122 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gimana? Paham ya? Mudah? Ini mudah banget. Jadi adik-adik harus bisa, gitu ya, harus menguasai bab termokimia. Insya Allah gampang, gitu ya. Karena soalnya ya cuman begitu aja, gitu ya, kebanyakan. Oke, berikutnya. Nomor 2. Nomor 2 adalah maka entalpi untuk reaksi berikut, gitu ya, S ditambah 3/2O2 adalah berapa? Ya berarti kita harus buat di sini. Gimana caranya biar dapat S ditambah 3/2O2 begitu ya, jadi reaksinya. Nah, kita lihat di sini. Lihat di sebelah kiri. Di sebelah kiri ada S, ada O. Oke, kalau ada O berarti udah sesuai ya. Cuman nggak ada ini SO2 kan di reaksinya. Artinya apa? SO2 harus hilang. Jadi yang SO2 ini harus hilang. Caranya gimana biar hilang? Nah, kita lihat di sini ya. Ini 2 mol SO2, di sini 1 mol. Berarti biar hilang harus sama koefisiennya. Begitu. Berarti salah satu persamaan harus dikali 2, atau persamaan 1 bisa dikali 2, atau persamaan 2 dibagi 2 gitu. Biar koefisien SO2-nya sama. Terserah deh mau yang mana pakainya gitu ya. Oke, misalkan kita bagi 2 deh persamaan yang kedua begitu ya. Jadi yang persamaan satunya tetap S ditambah O2 menghasilkan adalah SO2. Yang persamaan kedua dibagi 2 jadi SO2 plus setengah O2 menghasilkan SO3 begitu ya. Nah, entalpinya bagaimana? Nah, entalpinya dibagi 2. Kalau yang persamaan 1 tetap karena nggak diapa-apain ya. Jadi minus 71 kilokalori. Terus yang persamaan kedua kan dibagi 2. Nah, dibagi 2 berapa? Begitu ya. Jadi ini minus, jadi tetap minus, jadi min bagi 2, 47 bagi 2 adalah 23,5 kilokalori begitu. Nah, udah kita jumlahkan. Nah, ketika kita jumlahkan, ini SO2 molnya sama, kanan kiri berarti dicoret. Oke, nah kalau yang satu ruas ditambahin S,
ditambah, nah ini satu ruas oksigennya ditambahin. Jadi berapa? 1 ditambah setengah. Jadinya 3/2O2 menghasilkan apa? SO3. Seperti itu. Nah, hasilnya jumlahnya adalah 71 ditambahin min 23,5. Jadinya min 94,5 kilokalori. Udah sesuai dengan pertanyaan? Sudah. Yang ditanya adalah entalpi untuk reaksi S ditambah 3/2S. Nah, ini udah sesuai. Berarti jawabannya adalah min 94,5 kilokalori bebek. Oke, gimana? Mudah bukan? Pokoknya harus dikuasai gitu ya, laju reaksi. Oke, berikutnya adalah soal nomor 3. Kita lihat di sini, untuk membentuk 1 mol CaOH2 dari CaO dan H2O. Oke, ini adalah reaksinya gitu ya. Jadi reaksi CaO begitu plus H2O itu menghasilkan CaOH2. Nah, dilepaskan. Artinya apa? Ini melepaskan kalor. Kalau melepas kalor berarti artinya apa? Eksoterm. Gitu ya. Eksoterm. Kalau eksoterm berarti hasil reaksinya ada di mana? Posisi grafiknya hasil reaksinya ada di bawah. Karena apa? Eksoterm itu negatif. Begitu ya. Jadi kalau misalkan negatif berarti harus ada di bawah dong CaOH2-nya. Jadi hasil reaksinya. Kalau yang ini berarti harus ada di atas begitu. Nah, kita lihat di sini. Yang A benar apa salah? Entalpinya minus. Nah, entalpinya benar, cuman persamaannya di sini salah. Kenapa? Karena CaOH-nya ada di atas, sedangkan reaksinya ada di bawah. Gitu ya. Nah, dan ingat kalau misalkan eksoterm itu adalah begini. Gitu ya. Nah, ini adalah pereaksi. Ini adalah hasil reaksi begitu ya. Nah, jadi hasil reaksinya berarti hasil reaksi itu siapa? CaOH2 begitu ya. Reaksinya siapa? Nah, reaksinya ini ya, senyawa apa? Oke, CaO plus H2O begitu. Jadi yang ini salah gitu ya. Yang B bagaimana? Yang B, nah kalau misalkan eksoterm ini entalpinya harus negatif. Ininya betul begitu ya, dari CaO plus H2O-nya ada di atas, terus CaOH2-nya ada di bawah. Cuman entalpinya adalah harusnya negatif, begitu bukan positif. Jadi ini salah. Terus berikutnya adalah yang ini juga sama ya, itu salah. Kalau yang D bagaimana? Nah, yang D lihat di sini CaO-nya ada di bawah, terus reaksinya ada di atas, entalpinya negatif. Oke, berarti ini benar. Kalau ini bagaimana? Nah, ini salah dua-duanya ya. Ininya salah gitu ya. Terus delta H-nya plus juga salah. Jadi yang E salah. Oke? Paham? Jadi mudah banget gitu ya. Gimana? Susah? Enggak susah kalau kitanya mau belajar. Jadi terus simak channel Wangsit Amjro ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham silahkan tanya di kolom komentar. Oke, berikutnya nomor 4. Diketahui 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Entalpinya adalah min 483,6 kilojoule. Itu entalpinya ya. Artinya apa? Nah, kita lihat di sini. Untuk gitu ya, membentuk 2H2O artinya 2 mol karena koefisiennya menyatakan molnya ya. Jadi 2 mol H2O itu dibutuhkan dilepaskan energi karena minus itu adalah eksoterm. Berarti eksoterm itu berarti melepaskan. Berarti melepaskan energi sebanyak 483,6 kilojoule begitu ya. Oke, kita lihat sini. Pernyataan yang paling benar yang mana? 1. Perubahan entalpi pembentukan uap air adalah 483. Benar nggak? Salah. Kenapa? Kalau perubahan entalpi pembentukan atau delta HF itu adalah harus 1 mol senyawa. Begitu ya. Jadi bukan 2 mol. Begitu. Jadi
nomor 1 salah. Kalau 1 salah berarti nomor 3 juga salah, begitu ya. Oke, benar sih nomor 3 salah. Pembakaran 1 mol. Kalau pembakarannya benar gitu ya, karena direaksikan dengan oksigen. Gitu ya. 1 mol gas H2. Nah, berarti kan kalau misalkan 1 mol gas H2 berarti ini dibagi 2 semua. 483,6 dibagi 2 benar, 241,8. Cuman yang salahnya di mana? Nah, ini diperlukan. Gitu ya. Padahal di sini adalah negatif, melepaskan. Berarti bukan diperlukan. Kalau misalkan diperlukan itu berarti endoterm. Kalau minus itu eksoterm, berarti melepaskan. Begitu ya. Oke. Nomor 2, opsi 2 adalah pembentukan 1 mol uap air diperlukan. Benar nggak nih? Kalau kalimat ininya benar, pembentukan 1 mol uap air. Gitu ya, besarnya adalah 241. Yang salahnya di mana? Ini diperlukan, salah gitu ya. Nah, harusnya dilepaskan bukan diperlukan. Oke, kalau nomor 4, pembentukan 2 mol uap air dilepaskan 483, benar ya. Karena di sini adalah 2 mol, gitu ya, minus berarti dilepaskan sebesar 483,6 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang 4. Oke, gimana? Mudah bukan? Oke ya, semoga makin pinter gitu ya, makin paham dengan menyimak video dari Om Jero ini. Oke, berikutnya adalah nomor 5. X dan Y adalah 2 unsur gas yang dapat membentuk senyawa X sesuai unsur seperti berikut ya. Ada 3 di sini. Nah, yang ditanya adalah kalor sublimasi senyawa XY pada penurunan temperatur adalah apa ya? Nah, jadi di sini adalah kalor sublimasi. Apa sih kalor sublimasi? Begitu ya. Jadi menyublim nih. Kalau menyublim itu dari mana ke mana? Begitu ya. Jadi kalau menyublim dari mana ke mana? Dari padat ke gas gitu ya. Oke, jadi dari padat ke gas. Nah, berarti yang mana yang padat? Yang padat adalah ini, gas mana? Ini. Itu adalah sublimasi. Berarti dari gas menjadi padat atau dari padat menjadi gas gitu ya. Nah, jadi dari padat menjadi gas, kita lihat di sini padatnya berarti ini harus ada di sebelah mana? Di sebelah kiri. Begitu ya. Kenapa? Karena dari padat menjadi gas itu adalah sublimasi. Berarti yang persamaan yang ketiga ini harus ditukar 2XY begitu ya. Menghasilkan X2 Y2. Delta H-nya bagaimana? Nah, minus C ya, kilojoule. Terus menjadi apa? Nah, menjadi persamaan 1 gitu ya. X2 ditambah Y2 menghasilkan 2X XY. Entalpinya berapa? Entalpinya adalah A kilojoule. Ya udah, kita tinggal tambah. Nah, kenapa persamaan kedua nggak dipakai? Nah, karena kan yang diminta adalah sublimasi. Jadi menyublim dari padat menjadi gas begitu ya. Oke, nah berikutnya adalah tinggal ditambahkan sehingga kita peroleh 2XY menghasilkan 2XY. Cuman dalam keadaan ini dalam keadaan solid, ini dalam keadaan gas begitu ya. Entalpinya adalah A-C kilojoule begitu. Oke, nah cuman ingat kalau misalkan kalor sublimasi itu membentuk 1 mol gitu ya. Gitu. Jadi membentuk 1 mol. Ingat dari satuannya juga kilojoule per mol. Gitu ya. Nah, jadi biar dapat 1 mol ini berarti harus dibagi 2XY menghasilkan XY gas gitu ya. Entalpinya adalah setengah dari A-C kilojoule per mol. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, gimana? Mudah ya? Kalau ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar. Oke, nah berikutnya adalah soal nomor 6. Soal nomor 6, reaksi pembentukan H2O dari unsur-unsurnya.
berlangsung sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini O2-nya berapa? Oke, reaksinya apa? O2 plus 2H2 menghasilkan 2H2O. Energi pembentukan O sama H masing-masing adalah 248 kJ per mol sama 227 kJ per mol. Sedangkan energi ikat OH adalah 464 kJ per mol. Pernyataan yang benar untuk reaksi tersebut adalah oke ya. Karena di sini ada perubahan entalpi, ya udah kita hitung perubahan entalpinya dulu. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini persamaannya gitu ya. Persamaannya adalah O2 plus 2H2 menghasilkan 2H2O. Begitu ya. Nah, berarti ini OO plus 2HH gitu ya, menghasilkan 2 gitu ya. Nah, berikutnya kita tinggal hitung. Ini ingat energi ikatan ya. Energi ikatan itu berarti kiri kurangi kanan. Jadi jumlah energi ikatan yang kiri dikurangi jumlah energi ikatan yang kanan, begitu ya. Nah, sehingga kita peroleh yang kirinya adalah oksigen berapa? 248 ditambah 2H2 gitu ya, 2HH nih ya. H-nya berapa? 227 min. Nah, sekarang yang kanannya. OH-nya ada berapa? Ada 2. Di sini kali 2 berarti ada 4 OH gitu ya. Berarti 4 OH-nya berapa nih? 4 OH-nya di sini OH-nya 464. Oke, berarti bisa kita langsung ganti ya, 464 begitu ya. Sehingga entalpinya adalah kita peroleh, oke, kita hitung 248 ditambah 2 dikali 227 dikurangi 4 kali 464. Oke, ini akan diperoleh minus 452 kilojoule. Nah, ingat di sini gitu ya, entalpi pembentukan, kalau misalkan entalpi pembentukan itu berarti harus 1 mol. Seperti itu ya, karena di sini adalah 2 mol. Berarti kalau misalkan 1 mol adalah delta HF dari air itu berarti berapa? Dibagi 2 minus 226 kilojoule per mol gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah perubahan entalpi pembentukan standar H2O adalah ini benar. Perubahan entalpi reaksi untuk reaksinya minus 452 benar ya. Oke, kalau pembentukan O2 harusnya berapa nih? Perubahan entalpi pembentukan O2. Oke, ingat kalau misalkan delta HF unsur itu adalah 0 begitu ya. Oke, jadi 13 adalah jawabannya bebek. Oke, gimana? Mudah ya? Mudah, pokoknya harus dikuasai, wajib dikuasai. Oke, berikutnya adalah soal nomor 7. Diketahui energi ikatan rata-rata sebagai berikut. CH 414 kJ per mol, Cl 244 kJ per mol, HCl 432, CCl 326 kJ per mol. Oke. Nah, kita uraikan dulu nih gitu ya. Dari persamaan reaksinya. CH4 berarti gitu ya. H plus Cl gitu ya, menghasilkan CCl, berarti C satunya dengan Cl, yang ketiganya dengan H. Begitu ya.
plus HCl. Udah. Nah, ada yang sama nggak kiri dengan kanan? Ada. Berarti kita hapus. Di sini ada 3. 1, 2, 3. Berarti hapus 1, 2, 3 begitu ya. Sehingga tersisa tinggal CH doang ya, 1 yang di kirinya. Oke. Nah, udah kita tinggal hitung perubahan entalpinya. Jadi delta H itu sama dengan 1 CH yang kiri gitu ya. Kalau energi ikatan kiri kurangi kanannya ditambah 1 CL gitu ya. Terus dikurangi yang kanan sekarang. 1 CCl ditambah 1 HCl. Udah tinggal dihitung. Jadi sama dengan CH-nya berapa? CH-nya 414 ditambah CL berarti 244 dikurangi CCl. CCl adalah 326 dikurangi 400 ditambahnya 432 kilojoule per mol. Udah jadi dapat ya. Jadi sama dengan 414 ditambah 244. Oke, min 326 ditambah 432. Jadi jawabannya adalah minus 100 kilojoule per mol begitu ya. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang A. Gimana? Bisa ya? Gampang. Jadi harus dibedakan kalau energi ikatan itu kiri kurangi kanan, kalau entalpi perubahan entalpi itu kanan dikurangi kiri begitu. Oke, berikutnya adalah soal nomor 8. Tabel berikut menyajikan data entalpi pembakaran untuk 5 jenis bahan bakar. Nah, pembakaran 1 gram bahan bakar yang menghasilkan energi adalah, nah kita lihat di sini, ini adalah entalpinya kilojoule per mol, begitu kan? Jadi satuannya udah kilojoule per mol. Energi itu berarti joule atau Ki gitu ya. Nah, Ki itu rumusnya apa? Ki itu rumusnya delta H dikali mol. Jadi delta H dikali mol. Nah, jadi seperti itu. Nah, sedangkan mol sendiri adalah apa rumusnya? Delta H dikali massa per mR begitu. Nah, massanya kan 1 semuanya ya. Sehingga kita tinggal lakukan delta H dibagi oleh mR. Jadi min 287 dibagi 2 begitu. Nah, jadi semuanya dihitung. Karena apa masanya nggak usah dihitung karena masanya 1 ya, semuanya 1. Jadi kita tinggal ngebagi aja. Jadi 287 dibagi 2 hasilnya adalah 143,5 kilojoule. Begitu. Terus 803 dibagi 16 begitu ya. Jadi 50,18 kilojoule. Nah, jadi 2200 dibagi itu sekitar berapa semuanya gitu ya. Nah, sehingga nanti kita peroleh ini juga 35 dibagi dengan 72 gitu ya. Pakai pendekatan, pakai kisaran boleh ya. Jadi ini 48,8, yang ini 2868 dibagi 58 adalah 49 begitu ya. Terus 2201 dibagi 44 berarti 50,05 ya. Nah, berarti yang paling tinggi adalah energi yang paling tinggi adalah hidrogen. Oke, gimana? Mudah bukan? Mudah. Nomor 9, SBMPTN 2013. Ini kode 333, nomor soalnya 34. Oke, kita perhatikan. Ini ada 2 persamaan reaksi. 2C2H2 plus 5O2 menghasilkan 4CO2 plus 2H2O dengan perubahan entalpinya adalah min 2600. Terus persamaan yang kedua, 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O, entalpinya min 570 kilojoule. Oke, kita lihat di sini. Jika kalor pembakaran etuna digunakan untuk menguraikan air, begitu ya.
massa etuna yang diperlukan untuk menghasilkan 16 gram gas H2. Oke, berarti di sini massa etunanya berapa yang diperlukan untuk menghasilkan 16 gram gas H2. Nah, ini berapa mol gitu ya. Jadi kita cari mol H2-nya dulu. Mol H2 itu adalah 16 dibagi 2 ya, sama dengan 8 mol. Begitu ya. Jadi kalau misalkan nggak paham ini, ingat mol itu rumusnya adalah M per MR. Ya, jadi masanya 16, MR dari H2 itu adalah 2. Jadi sama dengan 8 mol. Oke. Nah, berarti kan kita membutuhkan 8 mol. Gitu ya. Jadi kita yang dihasilkan adalah 8 mol. Kita lihat dari persamaan ini. 2 mol H2 itu melepaskan energi minus 570. Gitu ya. Jadi ingat 2 mol H2 itu melepaskan energi 570. Berarti kalau misalkan 8 mol berapa gitu ya. Jadi ya berarti tinggal dikali 4 kan dari sini. Gitu ya. Jadi tinggal dikalikan 4 570-nya. Kenapa? Karena 2 molnya aja 570. Nah, biar 8 mol kan berarti tinggal dikali 4 begitu. Oke ya. Jadi untuk 8 mol berarti energi atau entalpi, perubahan entalpi yang dibutuhkan adalah berapa? Tinggal dikali 4 biar 8 gitu. Jadi 570 dikali 4 jadi sama dengan berapa? 228 minus ya kilojoule begitu. Jadi energi yang dilepaskan harus 2280 kilojoule. Nah, berarti kita lihat dari persamaan 1 etunanya. Berarti mol etunanya berapa begitu. Kita lihat di sini. 2 mol etuna itu dilepaskan minus 2600. Begitu ya. Jadi untuk 2 mol etuna itu dilepaskan minus 2600. Berarti untuk melepaskan minus 2280 itu berapa mol? Berarti kan tinggal pakai perbandingan gitu ya. Jadi mol C2H2 gitu ya dibagi 2 mol, 2 molnya dari sini begitu ya. Itu sama dengan, nah energinya berapa yang dibutuhkan? Nah, yang dilepaskan ini jadi 2280 per, nah untuk 2 molnya sendiri berapa? Ini gitu ya, jadi 2600. Nah, mol rumusnya apa? Mol itu adalah massa per MR begitu, dibagi 2 sama dengan 2280 per 2600. Nah, MR nya berapa etuna? Etuna MR nya adalah, kita lihat C itu 12 dikali 2 jadinya 24. Terus H itu 1 dikali 2 berarti 2 ya, jadi 26 MR nya. Sehingga bisa kita peroleh M per 26 dibagi 2 itu sama dengan 2280 per 2600. Nah, ini kan bisa coret-coret kan begitu. Jadi M nya adalah udah jadi dapat ini coret-coret gitu, tinggal 2 dikali 228 nanti dibagi 10 jadinya adalah 405,6 gram begitu. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Oke, gimana? Gampang? Gampang banget gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, ini gampang banget ya. Oke, berikutnya adalah nomor 10. Perhatikan termokimia reaksi gas N2 dan gas H2 dalam reaksi berikut. Bila energi ikatan, oke ini pakai energi ikatan ya. Nah, udah kalau energi ikatan tuh gampang banget. Yang ditanya adalah energi ikatan NH dalam molekul NH3. Entalpinya udah ada gitu.
Berarti ingat entalpi. Entalpi itu rumusnya adalah sigma energi ikatan kiri gitu ya, dikurangi jumlah dari energi ikatan kanan, begitu. Oke, nah mau dijabarin boleh, kita jabarin deh ya. Ini N berarti kita tulis sebelah sini ya, N gitu, terus plus H2, 3H2 berarti 3H2 ini berarti begini ya. Terus menghasilkan 2NH3 berarti NH3, H begini ya. Oke, N kan ikatannya 3 ya, H-nya ada 3 jadi pas. Nah, berarti kita lihat di sini yang kirinya ini kiri gitu ya. Yang ini kanan. Jadi N rangkap 3 berapa? N rangkap 3 itu berarti 946. Jadi 946 ditambah ini yang kiri 3HH berarti 3H2, H2 itu adalah 436. 436 dikurangi. Nah, sekarang yang kanan NH-nya ada berapa? 1, 2, 3. Di sini ada 2 berarti 6 gitu. 6 NH atau kita tulis X deh ya. Harusnya kan begini ya. Biar enak kita tulis X aja. Seperti itu. Nah, delta H-nya berapa? Ini minus 92 gitu. Jadi kita tulis ini adalah 92. Udah, berikutnya adalah ini minus 92. Tinggal hitung untuk menentukan nilai X-nya. Tinggal dipindahin. Jadi 6X begitu ya, sama dengan 946 ditambah 3 kali 4 36 ditambah 92 begitu. Jadi X-nya adalah, nah tinggal dihitung ya. Jadi X-nya adalah nanti dapat 391 kilojoule per mol. Wah, gampang banget ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gimana? Susah kimia? Gampang gitu ya. Jadi rumusnya cuman gitu doang. Energi ikatan kiri dikurangi energi ikatan kanan. Jadi kalau misalkan energi ya, jadi untuk mencari entalpinya. Gampang banget. Oke. Semoga pintar ya. Berikutnya adalah nomor 11. Persamaan termokimia C2H4 H2 C2H6, entalpinya min 139. Bila energi ikatannya oke, masing-masing dapat begitu ya. Maka diperlukan untuk mengatomkan 16 gram CH4. Ya udah, nah CH4 itu berarti berapa mol? CH4. Ini kita hitung. Jadi NCH4 itu sama dengan berapa? M per MR begitu ya. Jadi sama dengan 16 per 12 tambah 4 berarti 16. Jadi berapa? Sama dengan 1 mol. Oke, berarti untuk energinya yang diperlukan untuk mengatomkan 16 gram CH4 atau 1 mol. Nah, kita hitung dulu. Gitu ya, CH-nya kita hitung dulu karena CH-nya belum ada di sini. Ini kan baru ikatan CC gitu ya. CC sama HH gitu kan. Nah, berarti kita cari energi ikatan CH. Gitu ya, jadi energi ikatan CH itu belum ada. Nah, kita cari. Oke. Nah, kita jabarin dulu ini semuanya gitu ya, dari persamaan reaksinya. C2H4 berarti bisa kita tulis C gitu ya, H4. Oke, ini H kan begitu ya. Terus plus H2 berarti H begitu, menghasilkan C2H6. C ada 6 begitu. Jadi H
Oke. Ada yang sama antara kiri dengan yang kanan? Ada, yaitu CH. CH-nya ada berapa yang kiri? 1, 2, 3, 4. Berarti sini juga harus dikurangi 4. 1, 2, 3, 4. Begitu ya. Oke. Berarti yang kiri tinggal berapa? Gitu. Jadi entalpi sama dengan, pokoknya rumusnya energi. Jumlah dari energi ikatan kiri dikurangi jumlah dari energi ikatan kanan. Begitu. Jadi sama dengan entalpinya berapa? Min 139. Sama dengan energi ikatannya ini cuman CC doang. Begitu ya, ada 1 CC-nya. Jadi berapa CC-nya? 607. Langsung aja ya. 607 ditambah yang ini HH, berapa HH-nya? 432. Begitu. Dikurangi. Nah, kita lihat di sini tinggal apa aja? CH, CH-nya ada berapa? CH-nya ada 1, 2 begitu ya. Jadi 2 CH atau kita tulis X ya. Itu biar gampang. Jadi 2 CH, jadi bisa kita tulis 2X ditambah, nah ini ada CC gitu. Jadi CC berapa? CC-nya yang kedua 348. 348. Oke. Nah, kita hitung nilai X-nya. Nilai X-nya berapa? Jadi bisa kita tulis min 139 sama dengan 607 ditambah 432 jadinya 1039 min 2X plus 348. Tinggal dipindahin semuanya begitu ya. Jadi dapat X-nya adalah berapa? Dapat X-nya adalah 415. Begitu ya. Jadi 415 kilojoule per mol. Begitu. Nah, sekarang yang diminta adalah 1 mol CH4. Jadi ya, 1 mol CH4. Ingat CH-nya, ini CH-nya ya. CH-nya adalah 415 kJ per mol. Berarti kalau CH4 berapa? Kalau CH4 kan berarti ada berapa ikatan CH? CH4. Gitu ya. Satu ikatannya adalah 415 karena 1 mol ya. Yang diminta adalah 1 mol CH4. Gitu. Jadi 4, nah CH-nya sendiri 415, sedangkan di sini ada 4 CH gitu ya. Jadi tinggal dikali 4. Jadi 4 CH sama dengan 4 dikali 415. Jadi sama dengan 1660 kilojoule. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Oke, gimana? Mudah kan? Nah, jadi mudah. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan ini ketika ada yang sama mendingan dihilangkan dulu gitu ya, dihilangkan kalau misalkan ada yang sama antara kiri dengan yang kanan biar ngitungnya enggak terlalu besar begitu. Oke, next berikutnya nomor 12. Diketahui entalpi pembentukan NH3 min 50 kJ per mol, entalpi pembentukan BF3 min 1140 kJ per mol, terus NH3BF3 min 2615 kJ per mol. Yang ditanya adalah perubahan entalpi reaksi pembuatan ini. Gitu ya. Nah, berarti kita hitung berapa molnya nih? NH3 BF3 gitu ya, sama dengan M per MR. M-nya berapa? M-nya adalah 8,5 per 85. Jadi sama dengan 0,1 mol. Begitu ya. Nah, yang diminta adalah 0,1 mol. Oke, reaksinya bagaimana? NH3 ditambah BF3 itu menghasilkan NH3BF3 gitu. Jadi entalpinya adalah, ingat kalau misalkan perubahan entalpi ngitungnya kanan dikurangi kiri begitu ya. Jadi sigma entalpi pembentukan kanan
dikurangi entalpi jumlah entalpi pembentukan yang kiri. Begitu, sehingga diperoleh yang kanan NH3BF3 berapa? Ini ya, min 2615 dikurangi yang kiri NH3 ditambah BF3, jadi min 50 ditambah min 1140 kilojoule per mol. Udah dapat nih delta H-nya. Dapat berapa delta H-nya? Tinggal dihitung ya. Nanti jadi berapa nih? 1190 min, jadi ada min di sini jadi plus ya. Jadi min 2615 ditambah 1190. Jadi sama dengan min 1425 kilojoule per mol. Artinya apa? 1 mol itu melepaskan energi 1 mol BF berapa pembentukan NH3? BF3 itu energinya adalah entalpinya min 1425 kilojoule begitu ya. Nih, terus yang diminta adalah 0,1. Ya udah tinggal dikali 0,1. Jadi kalau misalkan 0,1 mol berapa? Ya udah jadi tinggal min 1425 dikali 0,1 sama dengan min 142,5 kilojoule. Oke, nah jadi jawabannya adalah min 142,5 adalah jawabannya bebek. Kamu berangkat sama Bunda. Ya, oke. Gimana? Mudah? Mudah ya. Selanjutnya nomor 13 SBMPTN 2015. Oke. Diberikan data termokimia sebagai berikut. C ditambah O2 menghasilkan CO2, entalpinya min 394. Terus 2CO plus O2 menghasilkan 2CO2, entalpinya min 565. Oke, yang ditanya apa nih? Yang ditanya adalah perubahan entalpi pembentukan 56 gram CO. Oke, berarti pembentukan CO artinya apa? Nah, kita lihat di sini CO-nya ada di sebelah mana? CO ada di sebelah kiri. Kalau pembentukan CO berarti CO-nya harus ada di sebelah kanan. Begitu. Dan karena pembentukan itu berarti harus dari unsur-unsurnya. Oleh karena itu CO2 ini harus hilang. Nah, jadi seperti itu konsepnya. Nah, kita lihat di sini apa yang harus kita lakukan. Gitu ya, karena perubahan entalpi pembentukan, nah berarti CO-nya harus dalam 1 mol. Oke, berarti biar 1 mol CO-nya ini dibalik gitu ya. Jadi ini posisinya ditukar, kalau di posisinya ditukar berubah tanda. Terus habis itu dibagi 2 begitu ya. Jadi bisa kita tulis CO2 menghasilkan CO plus setengah O2 begitu ya. Entalpinya adalah jadi berapa kalau misalkan dibagi 2 plus 5, oke dibagi 2 565 jadinya 282,5 kilojoule. Nah, yang ini tetap begitu ya. Jadi C plus O2 menghasilkan CO2, entalpinya adalah min 394 kilojoule. Nah, berikutnya tinggal ditambah begitu. Nah, ini habis ya, karena sama, molnya juga sama. Nah, tinggal di sebelah sini ada O2, di sini setengah. Jadi kalau misalkan ini tinggal dikurangi. Oke, berarti 1 dikurangi setengah dengan 1 dikurangi setengah, jadinya setengah ya. Yang sebelah kiri ada C plus setengah O2 menghasilkan yang sebelah kanan tinggal CO. Nah, entalpinya ya tinggal dijumlahin. Min 394 ditambah 282,5 begitu. Jadi dapatlah min 111,5 kilojoule per mol. Seperti itu ya. Kenapa? Karena pembentukan 1 mol
CO. Nah, kita lihat di sini yang diminta adalah 56 gram. Oke, berarti kalau misalkan molnya berapa tuh? NCO itu sama dengan M dibagi MR. Jadi sama dengan 56 dibagi 28. Jadi sama dengan 2 mol. Nah, perubahan entalpinya kan min 111,5 kJ per mol, begitu ya. Jadi tiap molnya adalah min 111,5. Nah, berarti kalau misalkan 2 mol berapa? Ya berarti tinggal dikalikan 2, begitu. Jadi ketika dikalikan 2, delta H-nya jadi sama dengan berapa? Jadi min 111,5 dikali 2 sama dengan 223. Oke, jadi jawabannya adalah ini minus ya, kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, mudah ya. Jadi mudah-mudahan nggak kesulitan untuk mengerjakan soal-soal termokimia. Ya, cuman seperti itu aja. Oke, next berikutnya. Kita lihat di sini nomor 14. Ini perhatikan reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran gas metan, artinya kalau pembakaran itu berarti direaksikan dengan oksigen, hidrokarbon, gas metan menghasilkan CO2 plus H2O ya. Entalpinya adalah min 3120 kJ. Oke, yang diminta adalah ini energi ikatan. Energi ikatan CH terus O, CO sama HO berturut-turut. Ini energinya. Yang diminta adalah besarnya energi ikatan C gitu ya. Nah, berarti di sini kan entalpinya udah ada. Berarti energi ikatan rumusnya apa? Begitu. Nah, ini bisa diuraikan dulu. Jadinya C2H6 bisa kita tulis CC begitu ya. Nah, H-nya ada 6. C-nya kan ada 2 ya. Jadi H begitu. 2 begitu ya. Terus plus 7O. Terus berapa? Menghasilkan 4CO. Jadi 4. Nah, 4CO ya. CO2. Jadi seperti ini. Plus 6H2O. Jadi 6H2O. Jadi O, H-nya ada 2, begitu ya. Udah, berikutnya tinggal kita tulis entalpi itu adalah jumlah energi ikatan yang kiri dikurangi jumlah energi ikatan yang kanan. Begitu. Nah, sehingga kita peroleh entalpinya adalah min 3120 sama dengan yang kirinya. Nah, jadi kita lihat di sini ada nggak yang hilang? Nggak ada yang hilang ya. Oke, kita lihat CH-nya ada berapa CH-nya? Ada 6 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 CH, 6 ikatan CH. Terus di sini ada 2, jadinya 12. Begitu. Jadi 12 CH, 12 CH. CH-nya berapa? 360. Langsung aja ya, 360. Ditambah di sini ada CC. CC-nya ada berapa? Ada 2. Nah, cuman CC yang ditanya nih. Gitu ya. Oke, berarti 2X begitu. Karena yang ditanya ya plus masih oke, ada 7. Gitu ya. O2, 7O2 itu berarti 490. Dikurangi sekarang yang kanan. Yang kanan ada berapa nih? Ini CO itu ada 2. Terus ini 4 jadi 8. 8 CO. Nah, ini CO nya adalah 740 ditambah. Nah, berikutnya adalah HO. HO itu ada berapa? Ada 2 di sini, terus ada 6 mol, berartinya 12 ya.
dikali HO-nya 460 begitu. Nah, udah selanjutnya kita tinggal utak-atik gitu ya, tinggal dihitung 12 kali 360 ditambah 2x ditambah 7 kali 490 dikurangi 8 kali 740 ditambah 12 kali 460. Nah, nanti ini ketika kita hitung dapat nilai X-nya gitu. Jadi nilai X-nya adalah 285 kilojoule per mol. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, soalnya termokimia cuman itu aja, kebanyakan energi ikatan sama entalpi. Jadi wajib bisa. Soalnya begitu-begitu aja ya. Harus yakin bisa ngerjain soal kimia untuk bagian termokimia. Oke, next berikutnya. Nomor 15. Nomor 15 di sini dalam kalorimeter sederhana. Kalorimeter nih ya, dilarutkan 4,25 gram LiCl, MR-nya udah dapat 42,5 ke dalam 395,75 ml air. Kalor pelarutan, nah Q-nya udah ada, minus 40 kilojoule per mol. Terus yang ditanya adalah temperatur sistem kalorimeter meningkat dari 25 sampai 27,5. Yang ditanya adalah kalor jenis, C-nya berapa gitu ya. Oke, kita tahu nah rumusnya itu Q sama dengan M dikali C kali delta T. Nah, Q-nya berapa? Q-nya adalah 40. Gitu ya. Jadi Q-nya adalah 40 kilojoule. Berarti berapa tuh 40 kilojoule? Jadi 40.000 ya. Oke, tapi kita nanti hitung dulu. Yang pertama adalah ini ya, masanya dulu deh. Masa larutannya. Kita lihat di sini untuk LiCl-nya adalah masanya 4,25 gram. Di sini airnya gitu ya, 395,75 kg. Oke, berarti kita harus hitung dulu masanya ya. Jadi M, massa LiCl berarti itu sama dengan 4,25 gram. Nah, sedangkan massa air, berapa massa air? Nah, massa air itu adalah, kita tahu ya rumusnya Rho kali V. Begitu. Rho-nya berapa air? 1. Volumenya berapa? 395,75 ml. Nah, berarti sama dengan, oke ya, jadi 395,75 gitu ya, gram. Nah, udah. Berarti massa larutannya adalah berapa? M larutannya, jadi M LiCl ditambah M air, jadinya berapa? 4,25 ditambah 395,75, jadinya berapa? Ini 400 gram. Oke, kita udah dapat nilai M-nya 400 gram. Nah, kita lihat di sini delta T-nya. Berapa delta T-nya? Delta T itu dari 25 jadi 27,5, berarti 2,5 ya derajat Celcius delta T-nya. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Kalau pelarutan LiCl itu adalah min 40 kilojoule. Nah, berapa mol LiCl-nya? LiCl itu adalah kita tahu ya rumusnya adalah M per MR. M-nya adalah 4,25 per MR-nya adalah 42,5. Jadi berapa? 0,1 mol. Begitu. Nah, di sini adalah kita lihat kalor pelarutannya adalah min 40 kilojoule per mol.
gitu ya. Sedangkan ini kan artinya apa? 1 mol itu kalornya adalah minus 40 kilojoule. Berarti kalau misalkan 0,1 Q-nya berapa? Begitu ya. Nah, jadi untuk 1 mol itu minus 40. Berarti kalau misalkan 0,1 mol berapa Q-nya? Nah, Q-nya berarti ya tinggal dikalikan kan. Jadi minus 40 dikali 0,1. Jadinya 4 minus 4 kilojoule. Begitu ya. Nah, udah berarti tinggal di substitusi. Kita substitusi Q-nya adalah 4 kilojoule. Berarti kita tulis jadi 4000 ya. 4000 joule. Jadi ini 4000 sama dengan M-nya adalah 400 dikali C dikali delta T 2,5. Udah tinggal dihitung. Begitu ya. Jadi C-nya sama dengan 10 dibagi 2,5. Jadi sama dengan dapat 4 ya. 4. Oke, jadi jawabannya adalah dodol. Oke, gimana? Paham? Paham ya? Jadi nggak terlalu sulit. Ini sama seperti fisika. Yang penting kita harus pahami kalornya gitu ya. Perhatikan satuannya ya. Jadi jangan sampai langsung ngitung seperti itu. Oke, next berikutnya. Nomor 16. Data nilai energi ikatan. Oke, energi ikatan lagi ya. Banyak banget nih energi ikatan sering keluar. Nilai entalpi reaksi di atas adalah seperti apa? Kita lihat di sini. Kita uraikan dulu deh yang ini. Jadi yang ditanyakan entalpi ikatannya ya. Nah, entalpi itu kita udah tahu. Jumlah energi ikatan kiri dikurangi jumlah energi ikatan kanan gitu ya. Jadi jumlah energi ikatan yang kiri dikurangi jumlah energi ikatan yang kanan. Begitu. Gampang banget kan? Nah, kita uraikan aja. Pokoknya uraikan aja ini. Gitu. Jadi C2, ingat C2 itu berarti CC. Terus ada 6 sisanya. Begitu ya. Jadi ini H-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satunya untuk F. Begitu ya. Terus plus 2F. F2. FF. Terus berikutnya adalah menghasilkan C2H3F3. Oke, berarti bisa kita tulis CC. H-nya ada 3. 1, 2, 3 berarti H, F-nya ada 3. Seperti itu ya. Oke, terus berikutnya adalah plus 2HF. Nah, udah tinggal dihitung entalpinya. Yang kiri dikurangi yang kanan. Nah, kita lihat di sini ada yang sama nggak antara kiri dan kanan? Ada ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3. Ya udah, kita tinggal hilangin 3 ya. Ini kita hapus gitu. Jadi yang tersisa adalah tinggal CC gitu. Jadi entalpinya sama dengan, nah di sini CC ya. Berapa CC-nya? CC-nya oke, di sini nggak ada CC-nya ya. Nggak ada CH, CC, terus FF, HF. Oke. Oh, CC-nya hilang juga ya. Karena di sini ada CC jadi hilang begitu. Oke, berarti tinggal CH. CH-nya ada 2 ya. Jadi 2 CH. 2 CH itu berarti 410 ditambah CF. Oke, CF di sini ada, berarti ini hilang gitu ya. 1 berarti CF nggak usah, berarti tinggal FF. 2 FF. FF berapa? 159 min gitu. Sekarang yang kanan tinggal apa? Tinggal CF nya ada 2 ya. CF nya ada 2 berarti 2 CF.
CF-nya berarti dikali 485 terus sama 2HF. Jadi ditambah 2HF. HF-nya adalah dikali 565. Oke, nah jadi seperti itu. Udah tinggal dihitung. Jadi entalpinya sama dengan nanti kita peroleh ini 2 dikali 410 tambah 2 kali 159 min, oke ini kali 2 semua ya, min 2 kali 485 ditambah 2 kali 565. Oke, nanti hasil ini tinggal dikurangi dengan hasil ini, hasilnya adalah minus 962 kilojoule per mol. Jadi jawabannya adalah yang C. Begitu ya. Oke, gimana? Soalnya seperti itu aja gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun nggak ada bedanya. Jadi harus yakin, itulah enaknya kimia. Jadi harus dikuasai, kalau bisa menguasai 15 soal gitu ya untuk kimia. Oke, next berikutnya soal nomor 17. Oke, kita lihat di sini. Gambar berikut menunjukkan profil energi. Nah, kita lihat di sini awalnya adalah di sini, akhirnya di sini. Oke, berarti ini adalah nah ini adalah entalpinya. Begitu ya. Delta H-nya. Nah, berarti ini kalau akhirnya lebih tinggi daripada awal, berarti ini delta H-nya positif. Begitu ya. Delta H-nya positif, berarti ini adalah endoterm gitu ya. Nah, berarti bisa kita lihat entalpinya berapa? Berarti B min A. Begitu. Nah, endoterm mana yang mungkin? Ingat endoterm, endoterm itu menerima atau menyerap. Begitu ya. Jadi yang ini nggak mungkin. Pelepasan energi. Ini nggak mungkin. Jadi kemungkinannya adalah yang C, D, E. Penyerapan energi. Nah, cuman entalpinya berapa? B min A. Jadi jawabannya adalah yang B min A ya, jadi dodol. Nah, jadi gimana? Gampang ya, UTBK 2019 justru lebih gampang daripada UTBK yang lain gitu ya. Enggak, kalau yang lain kan harus ngitung. Kalau 2019 enggak ngitung ya. Oke, nomor 18 kita lihat, ini juga sama. Entalpinya berapa? Gitu ya, dari A ke C. Ya udah, tinggal ditotal aja nih. Begitu, yaitu entalpinya ini kan. Tinggal dijumlahin. Jadi min 393,5 ditambah min 395,4 gitu. Jadi jawabannya adalah min, otomatis minus ya. Jadi yang E. Oke, gimana? Tinggal dijumlahin aja. Gampang ya. Pokoknya gampang banget ya. UTBK 2019, jadi nggak susah ya. Oke, berikutnya adalah, nah ini nomor 19. Pembakaran isopropil alkohol ditunjukkan dengan persamaan reaksi. Nah, itu reaksinya udah ada. Jika data entalpi pembentukan O2 adalah 0, nah ini karena unsur ya, unsur itu pasti 0. Terus CO2 min 400 kJ, terus H2O min 300 kJ. Yang diminta adalah delta HF isopropil. Ini ya. Nah, udah tinggal dihitung. Nah, ingat kalau misalkan entalpi, perubahan entalpi itu entalpi pembentukan yang kanan dikurangi kiri. Gitu. Jadi hati-hati jangan sampai keliru dengan energi ikatan, karena cuma beda plus minus doang, nanti salah gitu ya. Oke, jadi entalpi sama dengan delta HF yang kanan dikurangi delta HF gitu ya, pakai jumlah yang kiri. Jadi sama dengan, nah yang kanan berapa? Ada 6 CO. Berarti 6 dikali CO. CO berapa? Min 400. Ditambah 8 H2O. 8 H2O. H2O nya berapa? Di sini adalah minus 300.
Oke, dikurangi. Nah, berikutnya adalah yang kiri. Yang kiri nih, gitu ya. Berarti 2. Nah, karena yang ditanya isopropil alkohol berarti 2X. Plus, nah 9O2 ini unsur. Berarti kalau unsur itu adalah 0. Begitu ya. Udah selesai, tinggal dihitung. Nah, entalpinya berapa? Ini entalpinya minus 4000 kilojoule. Nah, udah tinggal diutak-atik, nanti dapatlah nilai X-nya. Berarti bisa kita tulis 2X sama dengan 6. Jadi min 2400 ditambah ini juga sama min 2400 terus dikurangi ditambah 4000 begitu ya. Jadi ini 2X sama dengan min 4800 ditambah 4000. Jadi 2X sama dengan sisanya min 800. Berarti X-nya adalah berapa? Ya udah tinggal dibagi 2, jadinya min 400. Oke, gimana? Mudah? Mudah sekali ya. Pokoknya nggak sulit, soalnya kan cuman begitu-begitu aja. Jadi harus optimis, bisa jawab soal kimia gitu ya, gampang banget. Berikutnya adalah nomor 20. Nah, begini lagi gitu ya. Gampang gitu ya. Jadi energi ikatan, kalau ikatan kiri dikurangi kanan, udah begitu aja. Nggak usah panik gitu ya ngerjain soal-soal kimia. Pokoknya gampang banget. Soalnya hampir serupa gitu ya semuanya, caranya sama semuanya. Nah, jadi nggak lebih sulit daripada fisika begitu ya atau matematika. Jadi kimia ini gampang banget. Oke, kita lihat di sini ikatan yang ditanya adalah perubahan entalpi untuk reaksi ini gitu ya. Ya udah, energi ikatannya udah ada masing-masing, tinggal dihitung. Jadi delta H sama dengan, nah jadi sebelum ngitung kita harus diuraikan ini dulu. Ini berarti HH begitu ya, ditambah Cl gitu, terus menghasilkan 2 HCl. Ya udah, berarti tinggal dihitung aja. Jadi entalpi energi ikatan yang kiri dikurangi jumlah energi ikatan yang kanan. Yang kiri apa aja? Ada HH. HH-nya berapa? 436 ditambah ada Cl. Cl adalah 243 dikurangi. Nah, ini energi yang kanan. Yang kanan adalah ini ya. Jadi 2 kali HCl. Jadi 431. Jadi sama dengan, tinggal dihitung begitu ya. Jadi 679 ya dikurangi 862. Jadi sama dengan, otomatis minus ya. Jadi minus berapa ini? 2 HCl ini berapa? 8, 2 ini 9. Jadi minus 108 3. Oke, jawabannya adalah yang C. Selesai gitu ya. Gimana? Gampang? Gampang banget ya. Jadi seperti itulah ya cara ngerjain soal-soal dari soal kimia. Oke ya, jadi ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sekian dari Om Jer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.